dengan menekuni kegiatan-kegiatan ilmiah dan kegiatan-kegiatan amaliyah. Keilmiahan yang usuli kita tekuni, kemudian amaliyah dengan cara itu kita nanti mendapatkan faedah limpahan dari Allah. Sesungguhnya itu semua bukan menjadi tujuan utama kita, karena tujuan utama kita adalah bagaimana kita membersihkan diri saja. Bersihkan saja diri kita, karena sesungguhnya memang diri kita bukan hanya tubuh fisik, diri kita bukan hanya tubuh lahiriah. Diri kita bukan hanya tubuh lahiriah. Berulang-ulang selalu saya sampaikan di sini, digeser. Diri kita bukan cuma badan, dan kita tidak akan mengandalkan diri kita semata untuk menyelesaikan problem-problem hidup di sekitar diri kita atau problem hidup yang ada di masyarakat kita. Kalau kita menganggap diri cuma tubuh dan kita ingin menyelesaikan semua masalah mengandalkan apa yang ada pada diri kita saja, kita terjebak dalam paham antroposentrik. Antropo manusia, senter itu pusat. Antroposentrik, manusia adalah pusat segala-galanya. Dan orang yang seperti ini justru gampang takabur, sekaligus gampang frustasi. Sebentar saja dia akan stres, sebentar saja dia akan menjadi cemas, galau. Tidak, kita hidup dengan kesadaran diri kita yang hakiki adalah diri yang rohani. Nah, inilah langkah pertama bertasawuf. Geser pemahaman kita bukan tubuh fisik, tapi diri kita yang hakiki, diri yang rohani. Dan pusatnya ruh adalah qalb. Ruh kita tidak ujuk-ujuk muncul hadir di muka bumi begitu saja, tapi ada sumbernya. Dan sumbernya adalah Ar-Ruhul Aqsa, the super spirituality. Karena itu antara kita dengan dia jangan pernah putus, selalu dijalin connectivity, dibikin connect, nyambung terus. Bahasa Arabnya wusul terus. Mereka yang hidupnya dengan kesadaran aku adalah ruh yang berasal dari dia, dan aku hidup tidak boleh putus hubungan dengan dia, karena aku hidup untuk dia, bersama dia, karena dia dengan fasilitas dari dia. Inilah kehidupan yang Allah sentrik. Allah adalah center, Allah adalah pusat. Bahasa Arabnya tauhid, itu bahasa Arabnya tauhid, Allah sentrik. Ini bersihkan diri dengan riyadhah kita, zikir-zikir kita, sholat kita. Bersihkan saja qalbu supaya connectivity bagus. Kalau connectivity tidak ada, kadang-kadang orang berjuang dengan mengibar-ibarkan bendera Islam, dikibarkan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dorongan utama adalah hawa nafsunya, bukan hidayah Allah. Maka dengan mengobarkan simbol-simbol keislaman, mengibarkan atribut-atribut keislaman, yang terjadi adalah kekejaman, pembantaian, pembunuhan, kerusakan, fitnah, adu domba antar umat. Semua dilakukan dengan mengibar-ibarkan bendera Islam, dengan teriakan Allahu Akbar. Tapi karena putus hubungan dengan Yang Maha Kuasa, sebenarnya semua itu didorong oleh gejolak hawa nafsu. Bisa karena dendam, bisa karena ingin mendapatkan kekuasaan, kekhilafahan, bisa karena ingin jadi kepala negara, jadi menteri, bisa juga karena kaya. Hati-hati, bisa saja semua itu dengan mengobar-obarkan identitas keislaman, tapi hawa nafsu yang menjadi pendorong. Kita tidak bersihkan dan buat diri kita connect, nyambung. Dengan tersambung, sudah bersih dan nyambung, maka dia akan memberikan kepada kita faid, limpahan hidayah, karamah, barakah, ma'unah. Sehingga akhirnya kalaupun kita bergerak, kita berjalan, kita bekerja, kita bertindak, kita tidak lagi melakukan semua karena dorongan kehendak pribadi, bukan karena hawa nafsu. Kita tidak mau menjadi orang yang ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau perhatikan orang-orang yang menjadikan ilahnya adalah hawanya, hawa nafsunya. Pakai selubung Islam
tapi sebenarnya al-hawa yang jadi panglima. Tidak. Kalaupun kita bekerja, bergerak, berjalan dengan bimbingan dari Dia, maka kita berjalan karena Allah, dibimbing oleh Allah. Kita tidak lagi bekerja, tapi dipekerjakan. Kita tidak lagi menjadi orang yang berjalan, tapi diperjalankan. Itu yang sering disinggung oleh Ustaz Abdul Latif. Baca saja, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Dia yang telah memperjalankan hambanya lailan di waktu malam. Perjalanan yang terjadi karena Dia yang memperjalankan. Apa yang terjadi? Kalau sudah Dia yang memperjalankan, maka terjadilah peristiwa dahsyat, tembus sampai ke langit ketujuh. Hal-hal yang tidak masuk akal bisa terjadi. Hal-hal yang fisik dan metafisik tembus jadi satu. Nah, bagaimana mungkin sudah ada peradaban Persia yang begitu dahsyat, Bizantium yang begitu hebat, dari tengah gurun pasir muncul sebuah kekuatan peradaban baru yang menghantam semua kekuatan-kekuatan materialistik sekuler itu. Karena energi langit. Nah, jadi kejayaan Islam itu bukan karena kita berteriak Allahu Akbar paling keras. Kejayaan Islam bukan semata-mata karena kita memiliki orang-orang kaya, bukan semata-mata kita banyak memiliki profesor doktor, tetapi kejayaan Islam itu terjadi ketika semua orang Islam ini mau total submission, menundukkan dirinya di bawah kehendak Allah. Lalu Allah yang memperjalankan, Allah yang menggerakkan, Allah yang mempekerjakan, menang, berjaya. Biar ahli ekonomi Islam kayak apapun, ahli politik Islam, ahli tafsir, ahli bahasa Arab, kalau semua keahlian dan ilmu itu membuatnya silau, berbangga, merasa hebat dengan semua keilmuan itu, meskipun itu ilmu-ilmu Quran, ilmu-ilmu agama, ketakabburan yang kuat tidak akan membuat orang itu bermanfaat. Tapi mereka yang menundukkan diri, betul-betul tunduk pada Allah, dia belajar, dia tunduk, dia bekerja, dia tunduk, dia berdagang, dia tunduk, maka Allah yang menggenggam pahulunya, Allah yang mengarahkan ke sana kemari. Orang-orang seperti inilah pada jundullah yang sesungguhnya. Mereka yang akan bekerja karena dipekerjakan oleh Allah, dapat dimanfaatkan. Kita tidak mencari sebutan-sebutan. Yang kita lakukan bagaimana bersihkan diri, sambungkan Allah, minta dibimbing. Apapun yang kita lakukan menjadi terbimbing, terus Allah ridho. Selesai masa hidup di muka bumi, terus ditarik menghadap Allah, Allah ridho. Kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu an. Selesai. Soal sebutan-sebutan mursyid, waliullah, soal ini itu hanya atribut-atribut kemanusiaan saja. Bilal bin Rabah tidak lebih hina dari sahabat-sahabat yang lain. Budak yang hitam, yang keling, yang hitam, rambutnya keriting, Bilal itu lebih dari waliullah. Jadi kita tidak terjebak pada sebutan dan atribut-atribut. Kita lakukan saja amaliyah. Dan amaliyah utamanya, yang paling utama dari segala amaliyah itu adalah bersihkan diri. Sebab kalau sudah bersih, komunikasi baik, nanti mudah masuk. Yang paling dibersihkan, paling utama harus dibersihkan segala macam selain Allah. Segala macam selain Allah yang kita pentingkan, yang kita utamakan, itu disebut dengan istilah ilah. Maka kita singkirkan ilah-ilah itu. Kita singkirkan ilah-ilah. Apa sebab? Segala sesuatu yang selain Allah tapi dipentingkan sedemikian rupa menjadi tujuan, menjadi referensi utama, kita kejar, kita upayakan, kita raih, itu semua dalam bahasa Arab disebut sebagai ilah. Ilah artinya segala sesuatu yang dipentingkan sedemikian rupa sehingga sesuatu itu mendominasi, menguasai kita. Itu ilah. Urusan keluarga, urusan anak, urusan dakwah. Dakwah pun bisa jadi ilah. Ternyata ilah kita bukan Allah, ilah kita dakwah. Leset dikit, ilah kita jadi amplop. Kadang-kadang atas nama perjuangan organisasi, bukan Allah menjadi ilah, tapi organisasi kita jadi ilah. Kemenangan-kemenangan pemilu dari organisasi kita yang menjadi ilah. Nah, ini apapun yang dipentingkan sedemikian rupa sehingga mendominasi, menguasai kita, itu menjadi